Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Selamat, Bu. selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Berarti sudah siap dalam pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, silakan salah satu siswa untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan dan iman kita. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ruth Yohana Sihombing. Oke, sebelumnya ini hadir semua enggak? Atau ada temannya yang belum masuk room? Ibu absen aja ya. Iya, Bu. Baho Kristanti Utagalung. Hadir, Bu. Oh ya, silakan open camnya dan mic-nya ya, biar ibu tahu. Hadir, Bu. Bukit Tua Siregar, Hadir, Bu. Gerhard Moses Tokpahan, Hadir, Bu. Leonardo Silalahi, Hadir, Bu. Magdalena Simbolon, Hadir, Bu. Marisa Sinaga, Hadir, Bu. Rada Sinarmata, Hadir, Bu. Ruth Yahana, Hadir, Bu. terakhir Rumiatul Habibah. Hadir, Bu. Ya, berarti hadir semua ya. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah mengumpulkan tugas minggu lalu dan hasilnya bagus untuk penilaiannya. Baik, hari ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai efek fotolistrik. Sebelumnya, adik-adik sekalian pernah dengar apa itu efek fotolistrik? Pernah, Bu. Yang lain pernah dengar? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pastinya pernah ya. Jadi, adik-adik sekalian ada yang tahu apa itu efek fotolistrik? Coba dijelaskan kepada teman-temannya. Saya, Bu. Ya, silakan Leonardo Silalahi. Yang saya ketahui, efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan yang biasanya logam ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tapak dan radiasi ultra-ungu yang berada posisinya di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Begitulah catatan saya, Bu. Bagaimana, Bu? Iya, jawaban dari Leonardo Silalahi itu benar. Bahwa efek fotolistrik itu merupakan pengeluaran elektron dari suatu permukaan atau biasanya permukaan itu permukaan logam ya. Oke, pertanyaan ibu yang selanjutnya coba kalian sebutkan apa saja penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Bu. Ya, silakan Marisa. Contoh penerapannya yaitu 1. Mesin fotokopi, 2. Kalkulator, dan ketiga kamera CCTV. Iya, yang disebutkan Marisa Sinaga tadi itu merupakan contoh penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang disebutkannya itu yang pertama itu adalah kalkulator. Dalam kalkulator itu ada fenomena efek fotolistrik. Apakah adik-adik sekalian tahu fenomena efek fotolistrik yang bagaimana yang dimuat dalam kalkulator? Ada yang bisa jawab? Izin, Bu. Iya, silakan Baho. Mungkin memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi listrik, Bu, sehingga jadi sumber energi untuk kalkulatornya. Iya,
yang dijawab bawah itu benar, jawaban bawah itu tadi benar ya. Dimana kalkulator itu menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Sel foton listrik mengubah energi cahaya ke energi listrik yang menjadi sumber energi untuk kalkulator. Sesuai dengan pengertian efek fotolistrik, yaitu fenomena yang terjadi ketika cahaya menyinari ke permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian tertutup. Jadi kalkulator itu menggunakan rangkaian tertutup ya. Leonardo Silalahi, tolong mic-nya ditutup gitu. Oke, Ibu akan men-share materi kita hari ini. Sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi bahwa materi hari ini itu tentang efek fotolistrik, di mana tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini yaitu yang pertama, melalui virtual pad topik efek fotolistrik, kalian itu harus menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih dalam mengenai materi efek fotolistrik. Yang kedua, kalian itu harus mampu menganalisis rancangan skema efek fotolistrik. Yang ketiga, melalui virtual lab nanti yang akan kalian laksanakan, kalian dapat menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Lalu, melalui virtual lab nanti, kalian itu dapat menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Yang kelima, kalian itu harus dapat menyelesaikan LKPD yang akan Ibu bagikan nanti. Dan yang terakhir, kalian itu harus mampu menyajikan laporan sederhana dari percobaan yang telah kalian lakukan. Ya, dari tujuan pembelajaran kita hari ini, itu banyak sekali tentang analisis pengaruh atau hubungan-hubungan yang terdapat dalam efek fotolistrik. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, di sini sudah ada yang tahu tentang hubungannya atau belum? Belum. Atau yang lainnya sudah ada yang tahu? Belum, Bu. Ya, sepertinya semuanya belum tahu ya. Jadi kita hari ini harus dapat mengucapkan tujuan pembelajaran hari agar kita dapat mengetahui hubungan-hubungan atau pengaruh-pengaruh dalam efek fotolistrik. Untuk kompetensi dasar, pada pembelajaran kali ini kita tuh harus memahami fenomena efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari, di mana indikator pencapaian kompetensinya kita dapat menjelaskan rancangan skema efek fotolistrik, menjelaskan pengaruh frekuensi dan panjang gelombang cahaya terhadap energi fotoelektron, dan menjelaskan pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Yang kedua, kompetensi dasarnya itu yaitu kita dapat menyajikan hasil analisis data tentang penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari, di mana nanti kalian akan melaksanakan percobaan efek fotolistrik seperti yang tertuang di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti akan Ibu jelaskan LKPD-nya, dan kalian harus menyajikan laporan sederhana hasil percobaan topik efek fotolistrik. Jadi untuk membantu pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan aplikasi PET atau Basic Education Technology agar nanti kita lebih memahami, kalian juga dapat memahami
materi hari ini, yaitu tentang efek fotolistrik, dan dapat menyelesaikan tujuan pembelajaran tadi yang telah Ibu sampaikan, di mana Fisik Education Technology ini menyediakan fasilitas yang memungkinkan untuk melakukan percobaan seperti eksperimen fisika sesungguhnya. Jadi aplikasi ini juga menyediakan berbagai kemudahan ya dalam melakukan eksperimen. Kalian bisa memanfaatkan aplikasi ini dalam eksperimen fisika, tapi untuk hari ini kita pakai untuk materi efek fotolistrik dulu. Nah, sebelum Ibu menjelaskan penggunaan efek fotolistrik nanti dalam simulasi, Ibu akan memberikan materi pengantar dulu agar kalian lebih paham tentang materi ini. Yang pertama itu ada pengertian efek fotolistrik. Jadi seperti yang telah disampaikan Leonardo Silalahi tadi, efek fotolistrik itu merupakan pengeluaran elektron dari suatu permukaan atau biasanya logam ketika dikenai dan menyerap radiasi elektron magnetik seperti cahaya tampak yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan, di mana radiasi yang diserap akan diubah menjadi energi. Izin bertanya, Bu. Ya, dipersilahkan Bukit. Bu, jadi begini. Nah, apakah ada kriteria untuk cahaya yang ditembakkan dalam terjadinya efek fotolistrik ini, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya Bukit. Sebenarnya untuk cahaya tembakan itu merupakan lebih ke bagaimana efek fotolistrik itu bisa terjadi ya. Jadi dalam terjadinya efek fotolistrik itu, menurut Einstein itu mengatakan bahwa ketika suatu permukaan logam ditembakkan cahaya foton-fotonnya, atau foton artinya itu cahaya ya, yang tadi Ibu sampaikan seperti cahaya tampak, akan menumbuk elektron-elektron pada permukaan logam sehingga elektron tersebut akan lepas. Nah, tentu saja ada kriteria untuk cahaya yang ditembakkan, yaitu hanya cahaya yang sesuai yang mampu menimbulkan efek fotolistrik saja, yaitu cahaya yang memiliki frekuensi lebih besar dari frekuensi ambang, atau bisa dikatakan cahaya yang ditembakkan memiliki energi minimum agar menghasilkan efek fotolistrik. Paham, Bukit? Paham, Bu. Oke, selanjutnya itu efek fotolistrik itu membutuhkan foton dengan energi dari beberapa volt sampai lebih dari 1 unsur yang nomor atomnya tinggi. Studi efek fotolistrik menyebabkan langkah-langkah penting dalam memahami sifat kuantum cahaya, elektron, dan mempengaruhi pembentukan konsep dualitas gelombang partikel fenomena di mana cahaya mempengaruhi gerakan muatan listrik. Selanjutnya ada mekanisme emisi dalam efek fotolistrik ya. Foton dari sinar memiliki energi karakteristik yang ditentukan oleh frekuensi cahaya. Dalam proses fotoemisi, jika elektron dalam beberapa bahan menyerap energi dari satu foton dan dengan demikian memiliki lebih banyak energi daripada fungsi kerja atau energi ikat elektron dari materi itu dikeluarkan. Selanjutnya ada hukum emisi fotolistrik. Nah, hukum yang pertama itu untuk logam dan radiasi tertentu. Jumlah fotoelektron yang dikeluarkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang digunakan. Yang kedua itu untuk logam tertentu terdapat frekuensi minimum radiasi. Di bawah frekuensi ini fotoelektron tidak bisa dipancarkan. Yang ketiga itu di atas frekuensi tersebut, energi kinetik yang dipancarkan fotoelektron tidak tergantung pada intensitas cahaya, namun bergantung pada frekuensi cahaya. Keempat, perbedaan waktu dari radiasi dan pemancaran fotoelektron sangat kecil, kurang dari 10⁻⁻⁰. Selanjutnya ada potensial penghenti. Potensial penghenti ini lebih sering kita dengarkan dengan kata tegangan ya, atau sebutannya adalah tegangan. Hubungan antara arus dan tegangan diterapkan menggambarkan sifat fotoelistrik. Arus fotolistrik mencapai nilai saturasi dan tidak meningkatkan lebih lanjut untuk peningkatan potensi positif.
Arus saturasi tergantung pada intensitas pencahayaan tetapi tidak panjang gelombang. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, Magda silakan. Jadi kan Bu, yang saya tidak paham itu Bu, coba Bu, pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron itu bagaimana ya Bu? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pengaruhnya itu arus fotolistrik meningkat secara bertahap dan peningkatan potensi positif sampai semua fotoelektron yang dipancarkan dilumpurkan. Arus fotolistrik ini akan mencapai nilai saturasi dan tidak meningkat lebih lanjut untuk peningkatan potensi positif. Jadi sama seperti yang dijelaskan. Udah? Bagaimana Magda paham? Paham Bu. Terima kasih Bu. Ya. Selanjutnya ini adalah kita akan membahas simulasi efek fotolistrik menggunakan PET ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita akan menggunakan PET untuk simulasinya. Ini merupakan link untuk membuka aplikasinya. Jadi kalian bisa buka di handphone ataupun di laptop. Sebenarnya ada di Play Store untuk download di HP, namun kalau di download di HP ini akan berbayar. Jadi kalian harus mengaksesnya dari Google agar tidak berbayar. Untuk itu kita akan membahas langkah kerja atau LKPD yang akan kalian laksanakan nanti. Jadi Ibu ganti share dulu nanti. Sebelumnya tadi kalian sudah paham kan materi yang Ibu sampaikan tentang efek fotolistrik? Sudah Bu. Terima kasih ya sudah. Sudah nampak belum? Nampak Bu. Oke, ini merupakan lembar kerja peserta didik atau LKPD efek fotolistrik yang Ibu buat untuk kalian laksanakan atau sebagai pedoman kalian dalam melakukan percobaan nanti menggunakan PET, di mana linknya juga Ibu sematkan juga biar kalian lebih mudah untuk mengaksesnya. Untuk tujuannya, yang pertama kalian itu harus menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Yang kedua, kalian harus menganalisis konsep potensial henti pada efek fotolistrik. Dan yang ketiga itu menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan itu ada laptop ataupun handphone. Jadi aplikasi ini bisa diakses melalui laptop ataupun handphone ataupun smartphone bisa. Yang kedua itu tentu saja aplikasi PET ya, Physics Education Technology efek fotolistrik. Selanjutnya ada langkah kerja, di mana yang pertama, tujuan pertama tadi menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang terhadap terjadinya efek fotolistrik. Untuk menyelesaikan tujuan pertama ini, kalian harus membuka aplikasi PET terlebih dahulu di laptop ataupun di HP. Nah, ini merupakan rancangan percobaan. Jadi tampilan percobaan efek fotolistrik di dalam PET itu nanti seperti ini. Di mana? Ini itu adalah sumber cahaya dan panjang gelombang. Ini merupakan panjang gelombang cahaya. Jadi panjang gelombangnya itu dapat diubah, digeser ke kiri atau ke kanan sesuai dengan yang kalian cari ya. Di atasnya itu ada intensitas cahaya, sama dengan panjang gelombang juga dapat diubah ataupun diubah di sini, diketik di sini. Di sampingnya ada jenis logam target atau material ataupun bahan yang akan kalian lakukan, yang akan kalian pakai dalam percobaan. Di bawahnya ada energi elektron versus frekuensi cahaya. Jadi dari sini nanti kalian bisa tahu pengaruh energi elektron terhadap frekuensi cahaya, pengaruh frekuensi terhadap
terjadinya fotoelektron juga bisa, karena nanti kalau kalian membuka salah satu atau mencentang salah satu, itu akan nampak grafiknya. Oke, untuk bagian ini itu namanya logam anoda, dan bagian ini adalah logam target atau katoda. Jadi nanti elektron yang bergerak atau material yang bergerak dari logam target katoda itu akan bergerak menuju logam anoda, di mana pergerakannya itu akan berada di dalam tabung vakum ini. Di bawahnya ada baterai tegangannya, bisa diubah juga nilainya, dan di sampingnya itu ada arus. Nah, kalau ini tahulah mode ini mode ya untuk men-start percobaannya. Nah, selanjutnya itu kalian harus menggunakan logam sodium. Jadi nanti dapat dilihat di materialnya. Kalian pilih dari materialnya, ubah ke sodium. Lalu intensitasnya menjadi 100%. Atur tegangan baterai 0 volt, geser panjang gelombang dari 760 nanometer sampai dengan 150 nanometer, centang untuk menampilkan grafik ya. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau kalian centang itu akan langsung nampak grafiknya. Jadi langsung tahu pengaruh-pengaruhnya. Selanjutnya, untuk lembar kerja yang harus kalian isi itu, yang pertama, amati berapa panjang gelombang atau frekuensi cahaya ketika elektron terlepas dari bahan. Selanjutnya, berapa panjang gelombang atau frekuensi ambang sodium. Dan F, berdasarkan percobaan lab virtual itu, nanti kalian harus tahu syarat terjadinya efek fotolistrik. Yang kedua, yaitu tujuan kedua tadi, menganalisis konsep potensial henti pada efek fotolistrik. Nah, yang pertama kalian harus atur intensitasnya 100% dulu, geser panjang gelombang sampai elektron terlepas, dan yang kedua itu perhatikan arus listrik atau tadi ya yang ada di samping tegangan kan. Yang ketiga itu geser atau atur tegangan baterai ke kiri atau minus ya, sampai arus sama dengan 0. Jadi nanti tegangannya itu digeser sampai negatif dan arusnya itu akan menunjukkan 0. Nah, untuk lembar kerja yang kalian isi agar kalian dapat mencapai tujuan lembar kerja hari ini itu, yang pertama, berapa potensial baterai ketika tidak ada elektron yang terlepas dari bahan. Jadi misalnya kalian ubah potensial baterainya atau tegangannya -8. Apakah masih ada elektron yang bergerak dari logam target katoda ini menuju logam anoda? Itu maksudnya. Dan yang kelima itu berapa nilai potensial hentinya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan potensial henti. Nanti kalian juga akan tahu apa pengertian potensial henti kalau kalian melakukan percobaan. Selanjutnya, apa hubungan potensial henti dengan energi kinetik. Oke, untuk tujuan ketiga, kalian itu harus menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Langkah-langkahnya, atur intensitas sama dengan 0%, dan panjang gelombang atau frekuensi pada UV misal 350 nanometer. Tentang grafik versus light intensity. Jadi nanti kalian juga lihat perbandingannya ya, atau pengaruhnya. Oke, yang ketiga itu geser atau atur intensitas perlahan dari 0% sampai dengan 100%. Lalu kalian perhatikan jumlah elektron yang lepas jika intensitasnya itu bertambah. Jadi kalian dapat menggeser perlahan-lahan saja, terus lihat elektronnya itu bergerak gimana gitu, bertambah atau berkurang atau bagaimana. Nah, untuk lembar kerja yang harus kalian isi, yang pertama, berikan analisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Yang terakhir itu berikan analisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron ketika panjang gelombang foton lebih besar dari panjang gelombang ambang bahan. Nah, yang terakhir kalian harus dapat menyimpulkan atau membuat kesimpulan dari simulasi yang telah kalian lakukan sehingga tujuan dari lembar kerja kita ini dapat tercapai. Sampai sini paham? Paham, Bu.
Paham, Bu. Terima kasih ya. Untuk lembar kerjanya akan Ibu kirimkan ke WhatsApp group. Jadi kalian hari ini selanjutnya itu bakal ditugaskan untuk melakukan simulasi. Jadi nanti akses aplikasinya menggunakan link yang Ibu kirim dan kalian melakukan simulasi. Ibu berikan waktu sekitar 10 menit untuk melakukan simulasi dengan menggunakan aplikasi Physics Education Technology tersebut. Bisa dilaksanakan? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Silakan ya lakukan percobaannya nanti. Kalau misalnya kalian belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Ibu. Baik. Baik, Bu. Tidak ada lagi, Bu. Bisa diakses tidak aplikasinya? Aduh, Bisa. Bisa, tapi agak lelet. Bu. Bisa, Bu. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasinya. Jadi kalau menggunakan yang Ibu kirimkan itu akan nampak seperti ini. Nanti tinggal tunggu saja proses sampai simulasinya itu nampak. Atau tampilan percobaan itu nampak. Baik, Bu. Nampak, Bu. Nanti kalau memang sudah ada yang siap, langsung dikomunikasikannya aja ke teman-temannya ya. Nanti dipresentasikan hasil simulasinya. Iya, Bu. Siap. Baik, Bu.
Izin, Bu. Bahwa sudah siap? Sudah, Bu. Iya. Silakan Baho presentasikan. Tunggu ya, Ibu stop sharing dulu yang ini. Ya, silakan Baho. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah Baho. Silakan dibacakan ya. Untuk yang dibacakan itu hasil-hasilnya saja. Jadi hasil lembar kerjanya itu dibacakan. Yang bagian 1, 2, 3 sampai ke kesimpulannya dibacakan nanti. Oke? Baik, Bu. 1D. Amati berapa panjang gelombang atau frekuensi cahaya ketika elektron terlepas dari bahan. Efek fotolistrik terjadi ketika elektron terlepas dari permukaan suatu permukaan logam yang disinari cahaya atau foton yang memiliki energi lebih besar dari energi ambang dari bahan range panjang gelombangnya sebesar 125 sampai 200 nanometer. Diradiasi oleh frekuensi cahaya dengan intensitas 100%. 1E. Berapa panjang gelombang atau frekuensi ambang sodium yang diradiasi oleh sinar UV dengan intensitas 100% dalam menghasilkan range panjang gelombang sebesar 125 sampai 350 nanometer, di mana tanpa diberikan tegangan balik menunjukkan semakin besar panjang gelombang yang diberikan, maka elektron bergerak semakin lambat menuju anoda. 1E. Berdasarkan percobaan lab virtual, bagaimana syarat terjadinya efek fotolistrik? Yang pertama, hanya cahaya yang sesuai atau yang memiliki frekuensi yang lebih besar dari frekuensi tertentu saja yang mengakibatkan lepasnya elektron dari plat logam atau menyebabkan terjadi efek fotolistrik yang ditandai dengan terdeteksinya arus listrik pada kawat. Frekuensi tertentu dari cahaya di mana elektron terlepas dari permukaan logam disebut frekuensi ambang logam. Frekuensi ini berbeda-beda untuk setiap logam dan merupakan karakteristik dari logam itu. 2. Apakah cahaya yang digunakan dapat menghasilkan efek fotolistrik? Penambahan intensitas cahaya dibarengi pula dengan pertambahan jumlah elektron yang terlepas dari plat logam yang ditandai dengan arus listrik yang bertambah besar. Tetapi, efek fotolistrik tidak terjadi untuk cahaya dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi ambang meskipun intensitas cahaya diperbesar. Ketiga, agar terjadi efek fotolistrik, arus listrik terdeteksi pada rangkaian kawat setelah cahaya yang sesuai disinari pada plat logam. Ini berarti hampir tidak ada selang waktu elektron bebas dari permukaan logam setelah logam disinari cahaya. Dan yang keempat, supaya dapat terjadi efek fotolistrik, maka harus dikenai berkas cahaya dari luar dan memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, frekuensi berkas cahaya yang menyinari katoda harus lebih besar dari frekuensi ambang bahan atau panjang gelombang berkas cahaya yang menyinari katoda harus lebih kecil dari panjang gelombang ambang bahan logam atau katoda. Yang kedua, 2D. Berapa potensial strike ketika tidak ada elektron yang terlepas dari bahan natrium? Nilai potensial ketika tidak terdapat elektron terlepas dari bahan natrium adalah range min 8 dan min 7 volt. Pada keadaan tersebut, nilai arus juga 0. Keadaan ini berlaku setiap bahan, sedangkan pada range min 6 sampai 0, elektron dapat keluar dari bahan namun tidak sampai menuju anoda. 2E. Berapa nilai potensial henti? Nilai potensial henti yang diperlukan agar elektron yang keluar dari permukaan logam terhenti geraknya adalah min 8 volt. 2F. Apa yang dimaksud potensial henti? Potensial henti merupakan tegangan yang diperlukan agar elektron yang keluar dari permukaan logam terhenti geraknya. G. Apa hubungan potensial henti dengan energi kinetik fotoelektron? Energi kinetik maksimum pada elektron bergantung pada panjang gelombang. Itulah yang menyebabkan elektron yang dipancarkan kehilangan energi ketika panjang gelombang ditambahkan. Karena semakin besar panjang gelombang, maka semakin besar energi yang dibutuhkan. Dari percobaan ini, fakta-fakta terinci efek fotolistrik diantaranya adalah
Jumlah pemancaran elektron bergantung pada intensitas cahaya. Laju pemancaran elektron tak bergantung pada panjang gelombang cahaya di bawah suatu panjang gelombang tertentu. Energi kinetik elektron yang dipancarkan tidak bergantung pada potensial henti serta intensitas cahaya, tetapi hanya bergantung pada panjang gelombangnya. Energi kinetik ini didapati secara linear terhadap frekuensi sumber cahaya. Analisis pengaruh cahaya terhadap arus fotoelektron. 2E. Berikan analisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Pada efek listrik, pengaruh cahaya terhadap arus bukan hanya disebabkan oleh sifat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik, tetapi juga sifat cahaya sebagai pembawa energi. Pada efek fotolistrik, permukaan suatu logam disinari dengan seberkas cahaya dan sejumlah elektron terpancar dari permukaannya. Dalam eksperimen fotolistrik, dilakukan pengukuran bagaimana laju dan energi kinetik elektron yang terpancar bergantung pada intensitas dan panjang gelombang sumber cahaya, di mana intensitas cahaya juga mempengaruhi nilai besar arus yang melewati rangkaian. Analisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron ketika panjang gelombang foton lebih besar daripada panjang elektron ambang bahan. Pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron ketika panjang gelombang foton lebih besar dari panjang gelombang ambang bahan adalah semakin besar nilai intensitas cahaya, maka panjangnya semakin besar gelombangnya. Sehingga saya memperoleh kesimpulan yang pertama, pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Frekuensi atau panjang gelombang cahaya memiliki pengaruh terhadap efek fotolistrik, yaitu pada efek fotolistrik terjadi panjang gelombang target, sehingga jenis logam mempengaruhi jumlah energi yang untuk melepas elektron. Potensial henti pada efek fotolistrik terkait tegangan yang diperlukan agar elektron yang keluar dari permukaan logam berhenti geraknya. Dan yang ketiga, pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron, yaitu intensitas cahaya memiliki pengaruh terhadap arus fotoelektron, di mana jika intensitas cahaya digandakan atau ditambah, maka jumlah fotoelektron yang keluar juga berlipat ganda. Sudah, Bu? Iya, dari penjelasan Bahu tadi semuanya terjawab dengan benar ya. Berikan aplaus kepada Bahu. Oke, terima kasih Bahu. Untuk selanjutnya mungkin teman-temannya ada yang mau menanggapi atau mengemukakan pendapat terkait presentasi Bahu atau ingin memberikan pertanyaan kepada Bahu. Tidak, Bu, karena kurang lebih hasil percobaan kami sama, Bu. Baik, mungkin hasil percobaannya kurang lebih sama ya, karena aplikasi yang digunakan juga sama dan tidak mungkin hasil percobaannya itu berbeda ya. Oke, selanjutnya karena memang tidak ada yang bertanya ataupun menanggapi, sekarang Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Coba kalian sebutkan apa tadi syarat-syarat terjadinya efek fotolistrik. Izin, Bu. Ya, silakan Marisa. Syarat-syaratnya yaitu 1. Hanya cahaya yang sesuai atau yang memiliki frekuensi yang lebih dari frekuensi tertentu saja yang memungkinkan lepasnya elektron dari pelat logam atau menyebabkan terjadi efek fotolistrik. Yang kedua, agar cahaya yang digunakan dapat menghasilkan efek fotolistrik, penambahan intensitas cahaya dibarengi pula dengan pertambahan jumlah elektron yang terlepas dari pelat logam. Tetapi efek fotolistrik tidak terjadi untuk cahaya dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi ambang meskipun intensitas cahaya diperbesar. Yang ketiga, agar terjadi efek fotolistrik, arus listrik terdeteksi pada rangkaian kawat segera setelah cahaya yang sesuai disinari pada pelat logam. Ini berarti hampir tidak ada selang waktu elektron terlepas
terbebas dari permukaan logam setelah logam disinari cahaya. Dan yang terakhir, supaya dapat terjadi efek fotolistrik, maka harus dikenai berkas cahaya dari luar dan memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, frekuensi berkas cahaya yang menyinari katoda harus lebih besar dari frekuensi ambang bahan, atau panjang gelombang berkas cahaya yang menyinari katoda harus lebih kecil dari panjang gelombang ambang bahan logam atau katoda. Iya, tepat sekali yang disampaikan Marisa tadi, itu merupakan syarat-syarat terjadinya efek fotolistrik. Oke, pertanyaan Ibu yang selanjutnya. Coba kalian jelaskan pengaruh intensitas cahaya terhadap arus efek fotoelektron. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Magdalena. Oke, Bu. Jadi yang saya pahami pengaruhnya itu ya, Bu, pada efek fotolistrik, pengaruh cahaya terhadap arus bukan hanya disebabkan oleh sifat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik, tapi juga sifat cahaya sebagai pembawa energi. Pada efek fotolistrik, permukaan sebuah logam disinari dengan seberkas cahaya dan sejumlah elektron terpancar dari permukaannya. Dalam eksperimen efek fotolistrik dilakukan pengukuran bagaimana laju dan energi kinetik elektron yang terpancar bergantung pada intensitas dan panjang gelombang sumber cahaya, di mana intensitas cahaya juga memengaruhi nilai besar arus yang melewati rangkaian. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Magda. Jawaban Magda juga benar ya. Sepertinya kalian sudah memahami ya tentang pengaruh-pengaruh yang ada di dalam materi ini, dan tujuan pembelajaran hari ini kita dapat capai. Dari yang kalian sampaikan, Ibu juga sudah dapat menilai kalian bisa dalam melakukan percobaan simulasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Selanjutnya, Ibu juga akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, di mana efek fotolistrik itu merupakan pengeluaran elektron dari suatu permukaan ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaannya. Yang pertama tadi, pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Frekuensi atau panjang gelombang cahaya memiliki pengaruh terhadap terjadinya efek fotolistrik ya. Tadi setelah dibuktikan, yaitu pada efek fotolistrik terjadi perubahan panjang gelombang logam target. Jenis logam mempengaruhi jumlah energi untuk melepas elektron dari katoda. Hal tersebut akan mempengaruhi proses efek fotolistrik. Jadi, jenis logam atau bahan yang digunakan tadi itu mempengaruhi terhadap jumlah energi atau untuk melepas elektron dari katoda menuju anoda. Yang kedua itu konsep potensial henti pada efek fotolistrik. Potensial henti pada efek fotolistrik itu merupakan tegangan yang diperlukan agar elektron yang keluar dari permukaan logam terhenti geraknya. Tadi dari percobaan Baho atau yang disampaikan Baho tadi ya, bahwa di minus 8 volt atau potensial hentinya pas minus 8, elektron itu nggak ada lagi yang bergerak dari permukaan logam yang menuju anoda. Jadi nggak ada lagi elektronnya yang bergerak dari katoda menuju anoda. Yang ketiga itu pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron, di mana intensitas cahaya memiliki pengaruh terhadap arus fotoelektron. Jika intensitas cahaya digandakan atau ditambah, maka jumlah fotoelektron yang keluar dari juga berlipat ganda. Namun, besarnya energi kinetik maksimum pada setiap fotoelektron nilainya tidak sama. Jadi, intensitas cahaya tidak mempengaruhi besarnya energi kinetiknya, namun berpengaruh pada terjadinya arus fotoelektron. Oke. Sampai sini paham akan terkait yang disampaikan tadi? Paham, Bu. Paham, Bu. Terima kasih kepada kalian semua karena telah memahami materi yang disampaikan.
Jadi untuk hari ini ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jadi nanti hasil-hasil percobaan kalian harus kalian kirimkan kepada ibu. Ibu juga harus bisa sebagai nilai kalian lah dari hari ini ya. Dan ibu juga akan mengirimkan soal kepada kalian dalam bentuk file nanti dikirim melalui Aglo ya. Soalnya itu berbentuk pilihan ganda, ada 15 soal kalau nggak salah. Nanti jawabannya itu difoto, dikirim ke email ibu. Atau kalian juga bisa ngirimnya tuh ke WA group. Kalian bisa nulis yang mana ya. Terima kasih juga kepada Bahu, Magda, Marisa, dan semuanya yang telah memberikan pernyataan-pernyataan tadi dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu. Dan semoga kalian juga dapat memahami materi ini. Kalian bisa memperdalam materi ini dari buku-buku yang ada di WhatsApp ya, ataupun nanti ibu juga akan membagikan buku kepada kalian melalui WA group. Sekian pembelajaran hari ini. Mungkin Ruth dapat menutupnya kembali dengan doa, Ruth. Kayaknya Ruth terkendala jaringan atau gimana, atau tidur dia? Silakan Bukit saja yang nutup. Baik Bu. Oke, baiklah untuk menutup pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bukit telah menutup dengan doa. Terima kasih semuanya. Semoga kalian dapat memahami materinya Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Siang. Izin keluar dari meet ya semuanya.